Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya, sahabat-sahabat channel Abah Otit. Pada siang hari ini Abah lagi berada di kebun dan kandang sapi ya, kandang sapinya Mang Opik ya, gitu kan. Ini di sekitar sini sedang ada kegiatan pemagaran ini, pemagaran ya, areal ya, kandang dan kebun rumput Mang Opik dan Abah ya. Nah, Abah penasaran ini gitu kan ya, pada siang hari ini maksudnya apa nih, rumput kok dipagar ini ya, rumput saja kok dipagar sih, maksudnya apa? Nah, ini kebetulan pada siang hari ini Abah ketemu dengan pengelola, manajer ya, PAM ya, PAM Opik ya, PAM sapi Opik. Beliau kebetulan lagi rehat ya di sela-sela kerjanya. Nah, inilah yang maksud Abah itu ya, dengan memanfaatkan waktu yang sisa kerja ya, orang profesional ya, diulangi lagi apakah betul ya di sela-sela waktu kerjanya ya, atau di sela-sela istirahat kerjanya, atau di hari liburnya di luar jam kerjanya, baik itu sebelum masuk kantor, terus juga maksudnya sebelum masuk kantor atau sebelum masuk kerja, atau sepulangnya kerja pada sore hari, ada lorong-lorong waktu, ada sisa-sisa waktu yang dimanfaatkan gitu kan. Dan juga di hari liburnya mungkin Sabtu dan Minggu ya. Ya, seorang sosok Pak Opik atau di sini Mang Opik barangkali sedang membuktikan atau memperlihatkan gitu kan, atau memanfaatkan sisa waktu tersebut di dalam pengelolaan sapi ya, dengan pola yang kemarin-kemarin sudah kita coba jelaskan gitu kan ya, seperti itu. Nah, ini kebetulan ini beliau sedang istirahat kerja ya di siang hari ini, sebentar lagi mungkin masuk kerja, makanya ini Abah cepat-cepat nih ingin apa namanya, ingin mengorek ini sedang apa ini di sini gitu kan, di sela-sela waktu ini, terutama ini siang hari ini beliau lagi mengontrol atau mengawasi pemagaran kebun ya, kebun PAM sapi ya, kandang sapi. Selamat siang, maaf mengganggu nih Mang ya, atau Bapak Opik nih Ya, ya. siang, Bah. Gitu kan ya. Assalamualaikum, Sampurasun, pemirsa. Nah, ini siapa dulu sekali lagi para pemirsa Abah nih. Sampurasun, Assalamualaikum, sahabat Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, maaf Pak mengganggu nih ya, mungkin sempit waktunya ya, karena di Ya, sela-sela jam kerja gitu kan, mengontrol, menyempatkan diri mengontrol kegiatan teman-teman ya, ya. itu Mang Awai dan Mang Edi gitu ya, lagi memperbaiki pagar ya, pagar kebun ini, kebunnya nih aneh, kebun rumput gitu kan. Nah, ini kira-kira Mang Opik bisa menjelaskan gitu kan, seperti apa gitu, sampai terpikirkan ini harus dipagar gitu kan ya, apa memang sepenting itukah gitu kan ya, rumput sampai dipagar, dan juga ini kandang sapinya seperti itu. Silakan Mang, barangkali bisa menjelaskan di sela-sela waktunya. Ya, terima kasih ya, Bah. Betul sekali hari ini eh saya lagi mager dulu mungkin, Hmm. mager kebon. Ini tujuannya untuk melindungi ini nih apa? Kan kemarin habis dipanen ya, Bah ya, Hmm, hmm, hmm. rumput tuh. Iya, iya. Alhamdulillah sekarang udah mulai tumbuh kembali. Nah, ini masalahnya kenapa saya pagar, Bah? Ini kan kalau di sini ini musim kemarau ini ya, Iya, iya. musim kemarau lah Iya, katakanlah iya, gitu. iya, Ini iya. kan banyak yang main, Hmm, anak-anak tuh banyak
yang main layangan, Iya, Bang, iya, iya, iya. yang ngejar layangan putus. Iya, iya, iya. Oh, itu sampai rumput tuh kemarin yang baru jadi pucuknya itu sampai terinjak lagi gitu. Ya saya putuskan untuk Iya, ya iya. diamankan aja gitu. Kemudian kan kalau di pagar juga kelihatannya lebih rapi, Lebih Bang. rapi ya. Ya lebih indah lah gitu. Iya, iya. Ini contohnya ini ya, yang Ya. ini kena injak anak-anak juga Nah, mungkin ya. ini Ini kemarin dari contohnya ini yang injak rusak seperti. anak-anak yang ngejar layangan putus. Iya, 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 iya. Ya, silakan lanjutkan. Gimana? Kalau yang lainnya ya mungkin juga untuk safety ya, Bay ya. Safety buat ternak juga. Kemudian kan istilahnya memberi ciri mungkin kepada orang ya bahwa di sini tuh kalau di pagar begini oh berarti ada yang ngurus ini tanah. Iya, gitu ya. Maksudnya ya. Bukan Bagus, lahan bagus. tidur begitu. Dan ini juga kan rumput bukan jadi sendiri. Ini ditanam gitu juga sengaja ya. gitu, Bah. Iya, iya, iya. Jadi kan sayang kalau misalkan Iya, iya. seperti ini nih contohnya nih. Yang Ini mana? Yang ini ya? Ya, ini pucuknya baru jadi tuh kemarin keinjak. Iya, iya. Sayang banget gitu makanya. Ya udahlah dipagar aja. Diputuskan untuk dipagar ya Iya. gitu. Ya memang apa sih agak ini juga sih bertanya-tanya dan lucu juga gitu ya. Tuh. Aneh nih kebun rumput gitu kan itu berarti kan ada nilai yang ingin diamankan ya dari rumput ini ya. Ini Gitu juga, ya, Mang ya. Betul. Ini juga kan tidak serta-merta menanam rumput begitu aja kan. Iya, iya. Awalnya kan sebelum ditanam rumput, sebelum ada kandang sapi, ini kan sawah ya, Bay ya. Iya, iya, iya. Ada proses, ada biaya juga yang dikeluarkan gitu. Kalau seandainya kita nggak pelihara, nah itu sayang juga gitu, kosnya gitu. Iya, iya, iya. Terutama ini membuat rumput gitu. Iya, iya, iya. Tujuan saya sama itu Mang Awai ini tuh supaya rumputnya nggak diinjak lah mungkin Iya, gitu. iya. Intinya begitu, Bang. Dan juga mungkin lu keamanan peliharaannya juga mungkin juga cukup ini ya. Betul. Juga ya. Untuk safety keamanan ternaknya juga. Kalau kemarin kan tanpa safety gitu, Pak. Di pagar juga enggak gitu kan. Ya banyak yang nanyain ke saya kok berani katanya nyimpen sapi di sini nggak dijagain ini nggak dipagar. Ya saya yakin aja lah. Yakin saya pasti aman udah aja gitu. Saya mah nggak banyak pikiran lah gitu. Gitu. Tapi alhamdulillah gitu. Alhamdulillah memang selama saya 3 kali pelihara di sini 3 periode ya. 3 periode alhamdulillah belum terjadi sesuatu yang ya macam-macam lah gitu. Kecuali mungkin kejadian kemarin. Itu agak kaget juga sapinya lepas. Oh, sempat lepas ya. Iya, tapi alhamdulillah Bang nggak jauh. Nggak jauh ya. Dia sapi cuma keliling-keliling di kebun aja kayaknya. Dan Ya, itu juga lepasnya saya nggak tahu. Lepasnya jam berapa? Ketahuan itu jam 6:30 pagi. Ya mungkin dengan dipagar ini juga apa namanya juga mengurangi tadi ya resiko lepas itu mungkin kalau nggak dipagar ya kan tingkat peluang untuk keluar bisa lebih tinggi ya. Iya begitu, minimal kan hewan juga tahu kalau ada hambatan gitu ya. Oh iya. Ya mungkin gitu Bang untuk safety, untuk keamanan rumput juga. Iya. Ternaknya mungkin kedepannya nanti. Yang lainnya juga ya mungkin biar apa ya biar lebih rapi lah kelihatannya gitu. Tapi menurut pandangan Abah ini Mang Opik ini jeli juga gitu kan ya. Ini kemungkinan kan ini kenapa berani memagar nih? Kelihatannya nih bacaan Abah ya. Gitu, pengamatan Abah gitu kan. Ini karena memang Mang Opik punya kebun bambu sendiri kelihatannya, jadi nggak usah beli ya, kira-kira seperti itu ya mungkin juga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau di sini kebun ya, bambu mah nggak beli, Bang. Nah itu mungkin itu juga pertimbangannya gitu ya, memanfaatkan lah. Kalau kemarin kan ada
beberapa yang udah tua, udah malah aja tumbang sendiri gitu ya. Itu yang kebun rumputnya, kebun rumput, kebun bambunya itu ya. Iya, bagus juga ya. Abah pikir-pikir bahkan, oh ya, emang opik ini ya termasuk jeli menurut Abah kan gitu kan. Rumputnya sebelah kebun bambunya itu Bah, itu ada yang mana? Yang mana? 2 dapur lah di sana. Sebelah sini Bah. Boleh. Sebelah sini nih. Oh iya, ini punya kebun bambu sendiri Pak Antas, berani nih. Kebun rumputnya sebelah sini, Magar besar-besaran ini ya, gitu kan ya. Gimana Bang? Nah ini yang ini Bah. Saya memanfaatkan bambu yang ini ya. Bambu. Nah seperti ini Bah nih. Nah ini kan, ini kan kemarin baru dipanen. Iya. Baru dipanen. Karena mungkin kemarin tidak dipagar. Jadi kan kalau anak-anak itu nggak lihat ke bawah, lihatnya ke atas. Disangkatnya rumput biasa ya. Kelayangan gitu ya. Mereka nggak tahu kalau rumput ini ditanam gitu. Mungkin pikir mereka ini jadi sendiri. Gitu Bah. Jadi emang memutuskan untuk dipagar aja biar lebih aman gitu. Dan kebetulan bambunya nggak usah beli ya. Bambu nggak usah beli Bah, ada. Itu mungkin pertimbangan ekonomisnya di sana jeli ya, gitu kan ya. Nah kemudian kan kalau untuk hal-hal seperti ini tidak bisa saya lakukan sendiri Bah. Iya. Saya pasti pakai orang karena kan dari hari Senin sampai Jumat saya aktivitasnya di kantor gitu, di tempat kerja. Paling siang kecuali kalau misalkan nanti kalau misalkan ternak sudah ada, ya itu paling nanti pagi mungkin saya menyempatkan 1 jam lah. Buat bersih-bersih kandang, ngasih pakan. Kemudian beres dari kandang saya siap-siap kerja. Dengan sore mungkin Bah sore. Kalau sore mungkin bisa 1-2 jam lebih lah mungkin ya, karena saya pulang jam 4 bisa lah langsung ke kandang. Ya itulah memang yang menarik kan Abah dari sisi itu gitu kan. Kebetulan ada juga di beberapa di suatu negara ini ada cerita seperti itu gitu kan, mencoba membangkitkan ekonominya lewat memanfaatkan dulu para profesional ya gitu kan, di di lorong waktunya atau sisa waktunya gitu kan, itu untuk membangkitkan ekonomi. Karena yang lapisan berikutnya mereka kan tidak punya inisiatif, tidak punya itu, hanya disuruh aja. Sehingga ini kalau sekian orang profesional mampu memanfaatkan waktu ruang itu, berapa orang yang bisa terbangkitkan. Ini Abah, barangkali Amang juga berpikir yang sama mungkin ya dari awal seperti itu ya, gitu kan? Tidak lebih, tidak kurang seperti itu, Bah. Kan kayak apa ya? Kan contohnya seperti ini, Bah. Ini kan pisang ya, ini tanggal yang mana pisang ini kan ya, pohon pisang ini yang ini kan nilai ekonomisnya kurang begitu bagus, paling dimanfaatkan daunnya aja. Pohon pisang ini ya. Nah nanti insya Allah kedepannya mungkin mau saya ganti dengan pisang yang punya nilai ekonomis. Amin. Bagus. Beberapa mungkin kita tanam di lahan-lahan yang bisa ditanam di pinggir-pinggirnya mungkin. Pohon pisang. Nah itu. Ya intinya mungkin kalau saya memanfaatkan lahan yang ada mungkin ya, Bah, lahan yang ada kalau bisa dimanfaatkan, bermanfaat walaupun sempit ya kalau untuk gitu. Tapi ternyata terbukti kan bisa berbuat sesuatu ya di sini ya. Alhamdulillah. Kan dengan saya melakukan hal begini saya juga bisa memberikan pekerjaan buat orang. Nah itu yang Abah yang tadi di suatu negara itu ternyata diperbanyak itu orang-orang profesional yang tadi sekali lagi yang waktunya coba didaya gunakan, ternyata mampu ikut mendongkrak perekonomian tadi. Ya gitu. Betul. Terima kasih.
Mang ya. Jadi yang saya titik tekankan di sini adalah bahwa ternyata di Indonesia saya pikir tidak ada yang pemikirannya yang atau ada yang berbuat seperti itu. Saya kira di negara yang pernah Abah dengar saja seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan nih para profesional ya yang mampu apa namanya, yang masih tergerak ya, ikut terinspirasi oleh Pak Opik. Kalau di kantor di sini Mang Opik gitu kan, bisa tergerak, ikut terinspirasi dengan cerita ini ya, Mang gitu ya, gitu kan. Artinya sekali lagi di sini Mang Opik sudah membuktikan selama 3 tahun ya, di sela-sela waktu kerjanya, di hari liburnya, di waktu istirahatnya itu mampu menggunakan waktunya, mengoptimalkan waktunya, dan tanpa disadari ada orang yang ikut hidup ya di sini ya. Alhamdulillah. Nah itu aja barangkali ini. Mudah-mudahan tergerak, Mang, gitu kan. Pesan barangkali untuk teman-teman yang sesama profesional, barangkali sama pekerja bisa ikut ikut hal yang sama, barangkali boleh, silakan. Kalau dari saya ya pribadi mungkin lakukan hal yang menurut kita positif. Mulai dari hal kecil. Hari ini ya. Detik ini. Jadi untuk apa kita melangkah 2-3 fase kalau kita hanya baru bisa 1 fase. Itu aja lakukan. Hebat. Jangan filsafatnya cara pandangnya nih. Berpikir terlalu jauh lah. Iya. Pemirsa, sahabat Botip, sampai batuk nih Abah nih, gitu. Nggak nyangka nih seorang sosok Pak Opik atau Mang Opik nih punya pemikiran yang brilian ini. Diulang barangkali untuk teman-teman supaya ingat nih, coba dimulai dari hari ini, detik ini lakukan. Terus untuk apa kita melangkah 2-3 fase kalau kita hanya mampu melakukan 1 fase? Itu aja dulu lakukan gitu. Yang menarik, pertanyaan dari Mang Opik, sebuah pertanyaan yang menggugah adalah diulang oleh Abah ya. Untuk apa kita ya melangkah 10 fase kalau kita mampunya 2 atau 3 fase barangkali sudah. Ya, itu aja lakukan. Aduh, ini luar biasa ini tengah-tengah. Contohnya kan kayak saya pelihara ternak ya, Bah ya. Saya pelihara ternak. Kasarnya saya bukan nggak bisa pelihara 5, 10 gitu ya. Tapi untuk apa kalau misalkan nanti ujungnya saya yang jadi repot. Saya lakukan bertahap aja gitu. Wow. Ini pemikiran hebat nih. Sambil belajar, analisanya dapat gitu kan. Oh, sapi itu seperti ini, karakter sapi itu seperti ini. Jenis sapi itu seperti ini. Sapi yang pada akhirnya mempunyai bobot yang mumpuni, yang perkembangannya bagus tuh seperti ini. Kita belajar dari situ aja. Belajar dulu ya. Belajar dan belajar terus ya. Itu dari satu ini dulu ya, dari sapi. Kemudian kan kita belum harus menguasai dulu manajemen pakannya juga. Jadi saya juga terdorong dan terinspirasi oleh peternak-peternak yang sudah lebih sukses lah mungkin ya. Ternyata sama ya gitu ya prosesnya. Sebelum beternak, tanam rumput dulu. Itu kuncinya. Ini Abah ulangi, sebelum beternak tanam rumput dulu ya. Tanam rumput dulu. Kalau nggak tanam rumput repot. Repot ya. Apalagi untuk figur dari Pak Mang Opik ya, seorang profesional ya, seorang pekerja gitu kan ya. Apalagi ya. Nah, itu kata kuncinya itu ya. Ya, kecuali kalau memang kita total, Bang. Total pekerjaan kita itu beternak. Nah, itu lain cerita. Ini pemirsa nih, sahabat Otik, ini kunci-kunci yang mungkin bisa digali, bisa dijadikan ya catatan atau inspirasi dari seorang Mang Opik, itu kata kuncinya ya, gitu kan. Untuk seorang profesional tadi Abah ulangi gitu kan ya. Kalau mau memulai jangan dulu 10 etape, tapi 1 dulu atau 2 etape yang sesuai dengan
yang bisa dilakukan ya saat itu ya. Yang kedua, kalau memang mau usaha lompatkan waktu tadi yang 2 etape tadi ya kan, siapkan dulu kebun rumputnya gitu kan, baru sarana prasarananya gitu kan, baru pelihara sapinya. Kalau kebun rumputnya cukup dulu untuk ukuran 1 ekor, jangan 5 ekor, jangan 5 ekor, nyiksa nanti diri kita yang namanya. repot. Aduh, terima Kita kasih yang repot. gitu kan. Ada hal-hal lain lagi yang perlu disampaikan ke sahabat-sahabat kita Abah Otit nih? Ya tetap semangat aja bah, ya. Tetap semangat, jangan putus asa. Kegagalan itu awal dari sebuah kemajuan. Kalau kita tetap mau berpikir. Ya. Ini mudah-mudahan nih bisa nonton nih ya, juga mungkin pimpinan tertinggi di perusahaannya Mang Opik ya bisa mendengar, dan juga mudah-mudahan Pak Wali, halo Pak Wali nih gitu kan ya. Ini kalau beliau nggak bisa nyapa nih barangkali ya, masih ini kaku barangkali. Ini ada sosok ya, anak apa namanya, anak buah Pak Wali Kota atau Pak Dirut ya, Dirut Ek, Abah nggak berani ngomonginnya. Ya, ini ada sosok yang inspiratif barangkali, mudah-mudahan ini jadikan inspirasi juga untuk teman-teman di lingkungan perusahaan sendiri barangkali ya, perusahaan daerah, kabupaten kota Sukabumi barangkali ya. Betul. Nah ini juga mungkin juga untuk Pak Wali Kota nih, pesan dari Abah, mudah-mudahan ini bisa dijadikan catatan, bahan inspirasi dari sosok seorang Pak Taufik Salahuddin ya. Pak Taufik Salahuddin. Kalau di sini namanya udah kalau di sini mah Amang Opik ya di sini ya. Terima kasih Mang Opik ya. Sama-sama Bah. Terima kasih Bah. Gitu kan, ya. Nah inilah pemirsa yang bisa disampaikan ya untuk sore hari ini ya, untuk sahabat-sahabat Abah dan Mang Opik ya. Sore hari ini membahas soal bagaimana tadi di review soal persiapan untuk pemagaran ya dari hasil evaluasi, dan kebetulan ini jeli Mang Opik ini iya jeli karena memutuskan untuk memagar ini tadi disampaikan juga karena memang tidak harus beli ya, bambunya tidak harus beli karena di kebun sendiri memanfaatkan yang ada, dijadikanlah pagar seperti ini. Demikian pemirsa ya yang bisa Abah sampaikan pada siang hari ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.